mana berkat kasih setia Tuhan yang telah mengantarkan kami Tuhan berkumpul di rumah-Mu pada malam hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami berdoakan dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats kita pada malam hari ini terambil di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-33, dimulai dengan ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Janji pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan meningkatkan mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel, dan aku akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Shalom. Shalom. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Inang Pendeta Teresia Lurisitorus yang telah memberikan saya waktu untuk melaksanakan tugas praktik homiletika saya di gereja kita ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sebelum saya menjelaskan firman Tuhan, ada baiknya sedikit saya memperkenalkan diri. Nama saya Yeskiel Simamora. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Teologi Abdi Sabda Medan di semester 6 atau tingkat 3. Nah, pada malam hari ini yang menjadi tema kita mengenai Yeremia 33 ayat 1 sampai 9 ialah Allah akan memulihkan keadaan orang-orang yang berseru kepadanya. Nats kita berbicara tentang pemulihan Israel dan Yehuda oleh Allah, supaya Israel dan Yehuda hidup di dalam perdamaian, hidup di dalam kemakmuran, dan hidup di dalam keutuhan rohani. Sebab pada masa itu Yehuda dan Israel hidup di dalam pembuangan Babel atas hukuman dosa-dosa mereka yang mereka perbuat kepada Allah, sehingga mereka mengalami berbagai macam penderitaan yang menyebabkan hidup mereka dipenuhi dengan kesusahan, yang hidup mereka dipenuhi dengan rasa tekanan,
ketidakdamaian, bahkan mereka tidak dapat beribadah lagi ketika mereka di dalam Yerusalem. Tetapi Allah tidak membiarkan umatnya terus di dalam kehidupan yang menyedihkan itu. Maka Allah berfirman melalui Nabi Yeremia bahwa Allah sendiri akan turun tangan untuk memulihkan keadaan mereka. Hal inilah yang kita lihat pada teks malam hari ini, berita sukacita yang akan mengubah keadaan Yehuda dan Israel di dalam khotbah pada malam hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam firman-Nya Allah mengatakan, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau." Allah mengajak Israel supaya kembali menyerahkan segala kehidupan mereka kepada Allah, dan Allah berjanji akan menjawab doa-doa mereka. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan. Ketika kita mempunyai pergumulan, ketika kita di dalam kesakitan, ketika kita hidup di dalam tekanan, ketika hidup kita di dalam kekecewaan, ketika hidup kita di dalam kesusahan, mari kita berseru kepada Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan, agar Tuhan membantu kita di dalam setiap pergumulan kita yang kita hadapi. Sebab ada tertulis di dalam Mazmur 37 ayat 5, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak." Dan di dalam Mazmur 145 ayat 18 dikatakan, "Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya di dalam kesetiaan." Oleh karena itu, Allah mampu berkuasa untuk memulihkan keadaan setiap orang yang berseru kepadanya di dalam iman yang sungguh. Ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kesehatan, maka Tuhan akan memberikan kita kesembuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kesejahteraan, kedamaian, kemakmuran, dan keamanan. Dan yang paling besar, janji Allah bagi orang-orang yang berseru di dalam namanya, maka Tuhan akan mengampuninya. Inilah yang sering disebut oleh Martin Luther dengan istilah sola gratia, atau hanya dengan anugerahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang pasti akibat dari dosa kita terhadap Allah, maka kita akan menghadapi segala macam penderitaan yang membuat hidup kita tidak nyaman, yang membuat hidup kita sengsara, yang membuat hidup kita di dalam tekanan-tekanan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, firman pada malam hari ini mengajak kita kembali supaya kita berseru kepada Allah dan memohon belas kasih-Nya. Karena Allah berjanji bahwa Dia akan memulihkan keadaan kita, sehingga kita mengalami hidup damai sejahtera bersama-sama dengan Dia. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat penyapa firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan ajarkan kami untuk berseru ketika kami mengalami suatu pergumulan, ketika kami mengalami suatu kekecewaan, ketika kami mengalami suatu tekanan-tekanan hidup. Ajar kami untuk berseru, ajar kami untuk berdoa, ajar kami untuk menyerahkan diri kami ke dalam nama Tuhan, supaya Tuhan bertindak di dalam hidup kami, supaya Tuhan memulihkan keadaan kami, sehingga kami dapat memperoleh damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Tuhan, begitu juga Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau yang menjaga kami di dalam perjalanan kami, supaya kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing. Tuhan, ajarlah kami supaya kami dapat melakukan firman-Mu, bukan hanya mendengar, tetapi kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, Tuhan, demi kerajaan-Mu yang ada di dunia ini, Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan debata amanami dari kita. Odohan rohani pasukan
dia kadingat basa nama butus. Mau lihat mangusong bawang hangit tuho, ala di pasuka-suko lubunan. Upasat hani matuho dirinan, nang siya na nilang nitukan. Sa ijaro may pagpipilian na khusus di depan. Asi maroham sa paso-paso pilihan na upasat hani tuho. Asa upara siyang kami, lahu patimbulhon harajaw. Di tengah-tengah ni William do Ibortibio. Buhay maruhana ni marhite-hite dondim na badiyay. Asa lang patar huida. Jara humotohani, godang nisilehon-lehon mulihani. Saya ajari mahani. Asa lang gir-girhani. Mandok muliate tuho. Uhud pasahatan pilihan nami. Dalam lahok pasahat toko. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin lah may tamandok di bagasan taniang ali amanan. Ale amanan ila dola ginjang. Saya kilar badi maguarmu. Saya roma rajaumu. Saya sakmal muruhan di bantuan sunan dola ginjang. Lema Tuhan sadarun haluran syakari. Saya bisa malusanan soang pandasanan. Hidosan hidoman dosa Tuhan. Unahan itu pin kemunjuna. Paluang manusia yang pengaruh. Ay horo na kumalachaw, do tabugo, rodia sa napamasaloy ini. Amen. Asimiroha ni Tuhata Yesus Kristus. Dohot horo miroha na siya debat ama. Dohot parsawaran itu di perbadian. Imana mangaramoti, na mandongani, uhud na mamasu-masu hamo sa lihutna.